Bisa kau merasakan penderitaan orang lain, bisa kau merasakan yang dirasakan orang lain, bisa kau rasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Di saat itulah bertanda imanmu sedang baik, imanmu sedang bagus, iman sedang tumbuh subur di dalam hati. Tapi ketika hal itu tidak terjadi lagi, kita juga sudah mulai ikut-ikutan mengatakan Palestina itu jauh ribuan kilometer dari ujung batu rokan hulu. Mengenai mereka sekarang berperang, itu adalah urusan mereka. Mengenai sekarang mereka itu sedang bertempur, itu adalah urusan mereka. Maka ketika kita punya jawaban seperti itu, hal itu kita sudah sedang mempertaruhkan betapa tipisnya iman dalam hati kita, betapa mungkin hampir hilang iman di dalam hati kita. Karena itu adalah bagian orang-orang yang satu akidah dengan kita. Nabi mengumpamakan sakit mereka itu juga adalah sakit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina bishawatal kifayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsyadtahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa terus kita berjuang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal terbaik kita besok bertemu dengan Allah. Berupaya sekuat tenaga kita menjauhi apa-apa yang sudah menjadi larangan-larangan Allah, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin mentaati, mengerjakan, melakukan, mematuhi apa-apa yang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di dalam tafsir yang tertuang di dalam Al-Qur'anil Azim, termasuk salah satu baik tafsir Jalalain dan tafsir Shawi memaknai tentang kalimat takwa. Itu disebutkan dalam tafsir imtisalul awamiri wa jatinabun nawahi, mengerjakan seluruh apa yang menjadi perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna takwa bukan hanya penghias bibir saja, takwa bukan hanya sekedar wasiat saja, tapi takwa ini harus bisa kita munculkan
harus bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sampai hari ini, sampai detik ini masih nampak jelas bahwa sesuatu yang mungkin bagi kita seorang Islam merasa tersakiti, bagi kita orang-orang yang beriman sangat merasa terpukul dengan adanya terus berita yang kita lihat, baik dari media sosial Facebook, baik itu YouTube, baik juga mungkin berita ataupun lewat koran yang kita baca, terutama di televisi swasta dan nasional, bahwa sampai detik ini saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, masih terus juga mereka merasa kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Maka kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, banyaklah persepsi antara masyarakat kita bahwa muncul sifat egoisme. Maka sebahagian orang, sebahagian golongan berkata bahwa yang terjadi hari ini di belahan dunia, di Palestina, di Gaza, itu adalah urusan orang-orang kaum muslimin di sana. Tapi ada juga sebahagian berpendapat bahwa itu juga adalah bagian dari urusan-urusan kita, karena itu adalah bagian daripada saudara kita seiman dan seakidah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, agama manapun selalu tidak membenarkan untuk menyakiti antar sesama makhluk Allah. Jangankan itu bernama manusia, bahkan Islam jauh-jauh hari mewanti-wanti dengan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar manusia yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, tapi ajaran Islam datang bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan sekalipun, benda-benda mati yang ada di muka bumi ini sekalipun, saudaraku, itulah yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Apa makna rahmat di situ? Kasih sayang. Dulunya orang jahiliyah ingin memakan mungkin seekor kambing, maka dia tidak mau menyembelih kambing itu. Yang dia inginkan memakan paha sebelah kanan umpamanya, maka cukup dia ambil paha sebelah kanan. Biarkan kambingnya tetap hidup dalam keadaan pincang tanpa berkaki. Maka datang Islam mengajarkan, kalau kau ingin memakan suatu hewan, maka terlebih dahulu kau sembelih dia dengan nama Allah. Maka itulah salah satu bukti rahmat kasih sayang Allah. Lahirnya Muhammad bukan hanya rahmat kepada manusia, kepada hewan sekalipun, saudaraku. Diajarkan kita untuk berkasih sayang dan memberikan yang terbaik kepada alam di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, adakah tuntunan dalam agama ini ketika saudara kita hari ini tersakiti, ketika saudara kita hari ini dizalimi, ketika saudara kita hari ini mereka dibombardir oleh Yahudi, maka kemudian apakah sikap seorang yang beriman? Yang pertama, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam hadis yang paling pendek, yang singkat, yang kemudian waktu kita MDA dulu kita sering membaca, waktu anak-anak kita daftarkan ke PAUD juga menjadi salah satu hafalan hadis, bahwa orang yang beriman itu tak ada obat seperti kamasalil jasad. Mereka orang beriman, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang beriman itu tak ada obat seperti mereka itu satu tubuh. Bagaimana diumpamakan dengan satu tubuh? Kalau satu tubuh itu diumpamakan adalah tangan, satu tubuh itu diumpamakan adalah dua kaki, apakah kemudian bisa badan ini maksimal melakukan aktivitas? Kalau saja kepalanya sakit, kalau saja tangannya sebelah kanan sakit, kalau saja perutnya sakit, kalau saja kakinya sakit, itu bermakna seseorang yang mengalami dalam tubuhnya satu penyakit atau gangguan, maka dia juga akan merasakan sakit itu, padahal titik rasa sakit bukan berada di batang tubuhnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Hari ini kita nampak di layar kaca handphone kita masing-masing paling dekatnya anak-anak yang tiada berdosa, ada yang pecah kepalanya dengan bom yang dikirimkan oleh Yahudi Zionis itu. Ada sebahagian yang mungkin patah kakinya, ada yang sebahagian tertimbun dalam reruntuhan gedung-gedung yang tinggi, ada sebahagian saudari-saudari kita yang nampak jelas muslimah, mereka itu juga banyak yang syahid di jalan Allah. Maka kemudian kita saat menonton itu, mampukah kalau yang nampak itu anak kecil, kita juga ikut merasakan itu adalah adik kandungku. Ketika nampak seorang perempuan sobek lehernya, mati dia di jalan Allah, reruntuhan bangunan menimpanya, kalau itu seorang perempuan, mampukah kita mengatakan terhadap diri kita itu adalah saudari perempuan? Kalau nampak itu seorang bapak, seorang ayah, mampukah kita merasakan bahwa itu juga perumpamaan? Bagaimana kalau itu adalah ayah kandungku? Bagaimana kalau itu seorang perempuan yang tua? Itu juga adalah ibuku. Bagaimana kalau seorang remaja? Itu juga adalah saudaraku. Maka kalau sudah sampai di titik ini, bisa kau merasakan penderitaan orang lain, bisa kau merasakan yang dirasakan orang lain, bisa kau rasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Di saat itulah bertanda imanmu sedang baik, imanmu sedang bagus, iman sedang tumbuh subur di dalam hati. Tapi ketika hal itu tidak terjadi lagi, kita juga sudah mulai ikut-ikutan mengatakan Palestina itu jauh ribuan kilometer dari ujung batu ke hulu. Mengenai mereka sekarang berperang, itu adalah urusan mereka. Mengenai sekarang mereka itu sedang bertempur, itu adalah urusan mereka. Maka ketika kita punya jawaban seperti itu, hal itu kita sudah sedang mempertaruhkan betapa tipisnya iman dalam hati kita, betapa mungkin hampir hilang iman di dalam hati kita. Karena itu adalah bagian orang-orang yang satu akidah dengan kita. Nabi mengumpamakan sakit mereka itu juga adalah sakit kita. Tetesan air mata mereka itu juga adalah tetesan air mata kita. Tetesan keringat mereka juga adalah tetesan keringat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukti keimanan ini akan bisa kita ukur dengan kepedulian sosial. Di lingkungan RK Harapan, di desa Ngaso, di kelurahan, sudah banyak kita buktikan kepedulian sosial kita. Fakir dan miskin kaum duafa, mohon maaf, sudah banyak program-program yang kita lakukan berbagai masjid. Sekali sebulan kita bagikan beras, sekali 2 pekan kadang-kadang kita bagikan sembako. Apakah itu menunjukkan keimanan? Iya. Tapi jauh dari itu, apakah mampu kita tingkatkan berbagi antar negara, berbagi antar belahan dunia? Kita yang punya harta, sempat-sempatkan saudaraku, berikan mereka 1.000, 2.000 rupiah. Apabila ada kota infak Palestina itu lewat di hadapan kita, itu pertanda Allah sedang memuji keimanan yang ada dalam hati kita. Bagi kita hari ini yang tenang saja di ujung batu, mungkin duit 2.000 rupiah, duit 5.000 rupiah, barangkali banyak yang tercecer di rumah, bahkan di dompet kita. Kita hanya biasa hari ini mengatakan ke anak 5.000, 10.000, 15.000 satu hari. Kadang-kadang tak pernah kita berpikir memberikan kepada mereka. Hari ini kita katakan 5.000 tak terlalu berharga. Bagi orang Palestina hari ini 1.000 rupiah saudaraku berharga, 2.000 rupiah saudaraku berharga. Maka pastikan kita ikut andil dalam masalah ini. Yang punya harta, ayo sumbangkan hartamu membantu saudara-saudaramu sebagai bukti iman dalam hatimu. Besok engkau juga menjadi salah satu bisa menjawab dengan tegas di hadapan Allah. Ketika saudara kita dizolimi, kita juga ikut andil dengan harta kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum munkaran," apabila kalian itu melihat kemungkaran, kata Rasulullah, apakah yang Zionis lakukan itu kemungkaran? Iya. Apa yang mereka lakukan itu sebuah kezaliman? Iya. Maka kata Rasulullah, "Fayyughayyirhu biyadihi,"
Kalau kau mampu merubah kemungkaran itu melarangnya dengan tanganmu, makna tangan di situ adalah kekuasaan, maka kau rubah dia dengan kekuasaanmu. Tapi kita mungkin tak mampu dengan kekuasaan. Pabilisanihi, dengan ucapan, dengan lisan, berteriak, berceramah, menyampaikan pesan-pesan yang baik, bahwa sebenarnya apa yang dirasakan oleh Palestin hari ini itu juga adalah bagian dari penderitaan kita. Kalau juga lisan tak mampu berkata, informasi palingnya tak sampai kepada kita, takut salah sampaikan, takut salah ucap, maka masih ada pilihan yang ketiga. Pabilisanihi tak mampu, maka yang ketiga pada qalbihi, dengan hati kau benci yang dilakukan oleh Yahudi itu, kau membenci terhadap serangan yang mereka lakukan itu. Maka inilah kata Rasulullah, wa huwa at'amul iman. Kalau hanya mampu kau membenci lewat hatimu kelakuan yang mereka buat, itulah menunjukkan selemah-lemahnya iman. Hari ini mungkin kekuasaan tak punya, berceramah kita berteriak tak pandai, dan juga mungkin kita dengan hati pun bisa juga membenci, bisa tidak. Setidaknya saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu lagi semua kita ini mampu melakukan, yaitu adalah dengan ad-du'a'u huwal ibadah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena doa itu merupakan adalah bagian daripada ibadah. Bermakna hari ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, kekuasaanku menghantarkan mereka itu supaya merdeka tak ada. Ya Allah, hartaku hari ini pun juga tak bisa kusumbangkan membantu meringankan mereka. Ya Allah, hatiku pun hari ini imannya sudah naik turun, tapi kita masih punya senjata satu lagi. Sering-sering kau angkat tanganmu ke langit di sepertiga malam habis sholat fardu, jangan tinggalkan saudaraku mengucapkan Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal ghazah wa fi kulli makanin wa zaman. Ya Allah, bantu, tolonglah kaum muslimin muslimat, para mujahid kami di Palestin dan di Gaza, dan juga di setiap sudut pada masa dan keadaan ini. Menangkan mereka ya Allah, itu juga sudah bagian kita ikut andil. Ketika orang-orang Islam di sana, orang beriman di sana terzolimi, kita ikut andil dalam bagian doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan saudaraku pandai kita mengambil sikap hari ini, menolak perkataan-perkataan orang bahwa itu adalah urusan orang-orang Palestina saja. Ditegaskan sekali lagi, urusan mereka itu juga adalah urusan kita, karena kita semua diikat dengan bingkai La ilaha illallah. Sakit mereka adalah sakit kita, tangisan mereka adalah tangisan kita, tetesan keringat mereka adalah tetesan keringat kita. Besok kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah. Semoga khutbah ini bisa lebih mendepankan kita untuk memahami lebih lanjut bagaimana perkembangan Palestina hari ini, dan ikut andillah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة رسول الله عليهم أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وزمان يا مجيب الدعاء السائلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.